Pagi ini saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin ada sebuah lagu yang sudah lama sebenarnya tapi belum pernah kita nyanyikan. Judulnya sangat simpel, judulnya I Miss You. Aku merindukan Engkau Tuhan. Lagu ini ditulis oleh seorang bekas penyanyi klub malam. Dia kerjaannya di klub malam dan dia nyanyi lagu-lagu dunia. Tapi satu kali Tuhan tangkap hidup wanita ini. Dan Tuhan bawa dia menjadi seorang penyembah di kaki Tuhan. Seorang wanita yang hebat, yang luar biasa. Dan dia karang lagu ini, I Miss You. Sebuah ungkapan perasaan dari hati yang paling dalam. Tuhan, aku hanya ingin Engkau. Aku rindu Engkau Tuhan. Biarkan pagi ini saudara, kalau kita ada di rumah, di tempat ini, dimanapun kau berada, biarkan perkataan ini keluar dari hatimu. I miss you. Tuhan, aku merindukan Engkau. Apakah hari ini saudara masih merindukan Dia? Ataukah hatimu tidak lagi merindukan Dia? Biar pagi ini ambil momen yang luar biasa ini. Engkau ikuti lagu ini, I miss you, I miss you. Dan biar kerinduan kita kepada Tuhan dikembalikan dengan kuat pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan. I miss you. Desperately I miss you. I miss you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you. Desperately I miss you. I miss you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you. Oh, my Lord. I miss you, desperately I miss you. I miss you, my Lord. I need you. Desperately I need you. Oh, I desperately I need you, my Lord. Desperately I need you. Oh, I desperately I need you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you, my Lord. Oh, I miss you.
my Lord. I miss you desperately. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you desperately. I miss you. I miss you, my Lord. I miss you. Desperately, I need you, my Lord. I need you. I need you. Desperately, I need you. I desperately, I need you, my Lord. Miss you. Miss you, I miss you, my Lord. I miss you, my Lord. I miss you, my Lord. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Biar Kau yang tarik hati kami, merindukan mengingat Engkau dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi ini. Roh Kudus, kami rasakan kasih-Mu, cinta-Mu di dalam hidup kami pada hari ini. Tarik setiap kami Tuhan. Tarik setiap kami mendekat kepada-Mu Tuhan. Biar kerinduan hati kami hanya Engkau Tuhan. Biar kerinduan hati kami hanya Engkau Tuhan. Dan buat kami inginkan Engkau lebih lagi Tuhan. You, my Lord. I miss you. I miss you. I miss you. miss you.
my Lord, I need you, my Lord, I need you, my Lord, I miss you, my Lord, I miss you, my Lord. Biar pagi ini Tuhan jadi pagi perjumpaan lagi kami dengan Engkau. Pagi perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kembalikan kasih cinta kami kepadamu. Because you are my everything, Lord. You are my everything. Exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name. Oh, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, I just want to praise you. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. Oh, and I exalt your holy name, and I exalt your
Exalt your holy name on high. Hallelujah. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you are Lord. You are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you are Lord. You are holy, holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. Oh, you are holy. You are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you are Lord. You are holy. You are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. You deserve the glory. Jesus, you are Lord. Jesus, you are
glory. You deserve the glory. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord. You are holy, holy. You are holy. You alone are worthy. You alone are worthy. You deserve. You deserve the glory. Jesus, you are the Lord. You alone are worthy. Jesus, you are Lord. You alone are worthy. Jesus, you are Lord. You alone, you alone. You alone are worthy. My Lord, my Lord. Jesus, you are Lord. You alone are worthy. You alone are worthy. Jesus, you are Lord. Jamah kami Tuhan, sentuh kami, bahkan yang di rumah-rumah, dijamah, disentuh Tuhan pagi hari ini. You are holy, Lord. You are worthy. You are worthy, Lord. You are holy, Lord. You are worthy. Jesus. 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 Holy. In spirit and in truth.
as we worship you in spirit and in truth. Oh, you are holy, 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 holy is your name. You are worthy. Let all the earth proclaim you are mighty, mighty. There is no God like you. We worship you in spirit and in truth. You are holy, holy, holy is your name. You are worthy, worthy. Let all the earth proclaim you are mighty, mighty. You are mighty. There is no God like you. As we worship you in spirit and in truth. As we worship you. As we worship you in spirit and in truth. As we worship you, as we worship you, as we worship you in spirit and in truth. Terima kasih buat pagi ini. Berbicara kepada kami, orang-orang yang kau cintai Tuhan. Sampaikan pesan firman-Mu, dan biar kembali memberkati hati kami dan hidup kami. Pewahyuan hikmat yang dari Tuhan diberikan buat setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sampaikan pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Selamat pagi semuanya saudara. Pagi hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi ini saya berikan judul buat khotbahnya adalah Jangan Rebut Mempelaiku. Ya. Pada pagi hari ini, sekian waktu yang lalu, ada seorang pendoa yang cerita lewat WhatsApp kepada kami tentang sebuah penglihatan mimpi yang dia dapatkan. Satu kali pendoa ini datang, dia mimpi datang ke gereja hari itu. Dia bermimpi ke gereja, kira-kira pukul 2 siang dia katakan ke gereja. Dan ketika dia sampai di gereja, dia lihat aneh. Sebab gereja ini bukan kayak gereja saudara, gereja HTI. Tapi seperti sebuah ruang pesta. Dan dia katakan itu ruang pesta di atas awan dia katakan. Dan waktu aku masuk ke ruang pesta itu, aku lihat ada begitu banyak orang-orang yang bertugas sedang menyiapkan meja-meja yang besar dengan semua hidangan. Dan dia bertanya pada orang yang bertugas, ini kapan mulainya? Petugasnya berkata, sebentar lagi pesta akan segera dimulai. Dan dia terbangun. Dan dia bertanya, apa arti mimpi itu? Ada orang lain lagi saudara, yang juga ngalami yang sama. Dia dapat sebuah mimpi juga. Dan dia katakan, dia lihat seperti yang Alkitab ceritakan. Ada arak-arakan mempelai yang sedang mau buat pesta.
Dan ada orang-orang di depan yang berseru-seru. Siapkan jalan, mempelai datang, mempelai datang, mempelai datang. Ketika ada dua mimpi ini yang ceritanya begitu mirip dan nyambung ceritanya. Saya percaya kedatangan Tuhan yang kedua sudah sangat dekat, saudara. Apa yang mesti kita siapkan dalam hari-hari ini? Sebagai mempelai Tuhan, apa yang mesti kita siapkan? Kita mesti sungguh-sungguh serius untuk waktu yang seperti ini. Saya tahu ada begitu banyak hal yang mesti kita kerjakan. Ada begitu banyak sifat karakter kita yang mesti kita sangkali yang tidak baik, kita singkirkan. Dan kita ambil karakter Kristus masuk dalam kehidupan kita. Sambil kita membenahi hidup kita pribadi. Sifat kita, karakter kita, kebiasaan kita, kita benahi. Tapi kita nggak boleh cuma ngurusin karakter kita. Kita mesti juga kerja sesuatu buat Tuhan kita, saudara. Sebab hanya orang ditemui Tuhan sedang bekerja. Itulah orang-orang yang akan dia angkat bersama-sama dengan dia. Di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Saya tahu ini gak gampang. Ngurusi urusan pribadi kita. Tapi juga mengerjakan pelayanan apa yang Tuhan mau. Tapi mau tidak mau. Kita harus menguatkan, meningkatkan kemampuan kapasitas kita. Di akhir zaman ini. Menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dalam sekian tahun ini, saudara, ada pertanyaan dalam hati saya sebenarnya untuk setiap kisah dalam Alkitab. Waktu saya membaca kisah 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Dalam bahasa aslinya, saudara, bahasa Yunani, gak dikatakan gadis, saudara. Tapi dikatakan 5 orang yang virgin. Jadi bicara virgin, ini bicara bisa perempuan, bisa laki-laki, saudara. Itu artinya orang yang belum pernah dicemari hidupnya, yang belum pernah menikah. Dikatakan virgin, baik perempuan ataupun laki-laki. Dan ketika saya membaca kisah ini, saya ada pertanyaan dalam hati saya. Di mana mempelainya? Sebab hari itu Tuhan Yesus memberikan cerita itu. Dan dia berkata, aku mempelai laki-laki dengan rombongan iring-iringanku. Dan ada 5 virgin. Saya lebih setuju laki-laki, saudara. Sebab dikatakan dia nanti membawa obor yang besar. Membawa obor yang besar. 5 yang bijak dan 5 yang bodoh ini adalah bagian dari arah-arahan itu. Saya bertanya, di mana ya mempelai wanitanya? Gak disebutkan, saudara. Dalam cerita itu, memang Tuhan mau menekankan satu hal. Aku sedang punya sebuah iring-iringan dan arah-arahan untuk menjemput mempelai wanitaku. Apakah engkau bisa berjalan bersama dengan aku dalam iring-iringan itu? Waktu saya pelajari, tiba-tiba ada muncul revelation yang luar biasa, saudara. Siapa 5 orang ini, saudara, yang bijak dan 5 orang yang bodoh ini? 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Siapakah mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya Alkitab mau sebut mereka teman-teman atau sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu. Sebab 10 orang yang dipilih mempelai laki-laki untuk bersama dengan mereka dalam arak-arakan. Tugas mereka satu, saudara. Yaitu mereka mesti punya lampu obor yang tetap menyala. Itulah tugas 10 orang ini, saudara. Menyiapkan ketika mempelai laki-laki akan datang. Mereka lah orang-orang di depan yang harus membawa obor. Saudara bayangkan sekian ribu tahun yang lalu. Belum ada lampu dan semuanya gelap, saudara. Dan Tuhan meminta 10 orang ini membawa lampu atau lebih jelasnya obor yang besar. Untuk menyiapkan jalan bagi mempelai dan pasukannya dan iring-iringannya. Untuk datang bertemu dengan mempelai wanita itu. Kalau kita baca cerita ini, 5 dari mereka tidak mengerjakan tugas itu, saudara. Padahal mereka ditugaskan memberikan penerangan supaya semua jalannya dilewati oleh mempelai laki-laki dan iring-iringannya. Bisa sampai dengan cepat, bisa sampai dengan baik ke tempat mempelai wanita, ke tempat pesta itu. Tapi 5 dari mereka tidak mengerjakan tugas itu. Walaupun mereka pernah dipilih
untuk bersama-sama dengan iring-iringan mempelai laki-laki itu. Tapi mereka gagal mengerjakan tugas sebagai seorang teman dari mempelai laki-laki. Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya nanti seperti seorang mempelai laki-laki dan iring-iringannya yang akan datang menjemput, saudara. Tapi ada orang-orang yang dikhususkan Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, bukan jadi mempelai, saudara, tapi menjadi sahabat mempelai laki-laki itu. Di sinilah saya ngerti, 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini seharusnya mereka dipanggil jadi teman mempelai laki-laki bersama-sama dalam iring-iringan. Tapi mereka tidak kerjakan tugas dan bagian mereka. Ada orang-orang dan ada gereja-gereja, saudara, yang hari-hari dipanggil oleh Tuhan. Engkau bukan jadi mempelai, tapi kau dipanggil menjadi teman mempelai laki-laki. Mendampingi dia, bahkan menyiapkan hari yang besar, hari yang ajaib, hari yang luar biasa itu. Di Alkitab tidak banyak ngomong tentang sahabat mempelai laki-laki. Hanya ada beberapa ayat yang bicara tentang hal ini, saudara. Tidak banyak. Dan salah satunya adalah di Matius 9 ayat yang ke-15. Matius 9 ayat yang ke-15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki itu berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ini cerita tentang murid-murid Yesus dan murid-murid Yohanes. Murid Yohanes tanya, kenapa murid Yesus gak puasa hari itu? Tuhan Yesus berkata, selama mempelai masih ada, dapatkah sahabat-sahabat mempelai berduka cita? Tuhan Yesus ngomong tentang murid-muridnya. Mereka sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat mempelai. Saudara, ada yang unik dengan sahabat mempelai ini. Siapakah mereka ini, saudara? Dalam ayat ini dikatakan mereka sahabat mempelai. Dalam bahasa Yunani disebut dengan numphon. Mereka adalah orang-orang yang mendampingi mempelai laki-laki. Dan biasanya laki-laki, saudara. Mereka menyiapkan, mengatur apapun yang berhubungan dengan kamar pengantin yang akan dipakai mempelai laki-laki. Sahabat-sahabatnya inilah sekelompok orang yang akan mengatur, menyiapkan semua untuk kamar mempelai itu. Tapi yang kedua, mereka juga menyiapkan semua keperluan pesta untuk mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Dia siapkan semua keperluan pesta. Dan yang ketiga, mereka adalah orang yang menyiapkan juga iring-iringan mempelai laki-laki yang akan mendatangi rumah mempelai perempuan untuk menjemput mempelai perempuan. Ini orang yang dikhususkan, dipanggil Tuhan mendampingi mempelai laki-laki. Kalau hari ini kita kenal dengan nama best man, tapi hari ini mereka gak sungguh-sungguh bekerja seperti ini, saudara. Kalau ada mempelai laki-laki punya best man, mereka adalah orang-orang yang paling nemenin di hotel, menemani dalam acara-acara apa, cuman itu sebagai teman saja. Tapi pada zaman dahulu dalam culture Israel, mereka orang-orang yang sungguh-sungguh menyiapkan segala sesuatu dengan sangat serius bagi mempelai laki-laki itu. Ada orang dan gereja yang dipanggil menjadi sahabat mempelai. Yang hari ini tugasmu adalah menyiapkan semua keperluan buat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika teman kita mimpi di tempat ini, dia lihat ada ruang pesta dan semua disiapkan. Saya percaya gereja kita salah satu dipilih oleh Tuhan menjadi sahabat-sahabat mempelai yang menyiapkan semua keperluan bagi mempelai laki-laki itu. Yohanes Pembaptis termasuk dalam golongan ini, saudara. Orang yang menyiapkan sesuatu bagi sang mempelai. Kita baca Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-28. Sampai dengan ayat yang ke-30. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya.
Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis tahu bahwa hidupnya adalah sebagai sahabat mempelai laki-laki. Dan bagaimanakah attitude, sikap hati dari seorang sahabat mempelai laki-laki ini, saudara. Yohanes menjelaskan di sini, aku ini bukan mempelai laki-laki. Dan sebagai sahabat mempelai, aku bukan pemilik dari mempelai wanita atau gereja. Ini perkataan dari Yohanes, saudara. Yang saya tahu hari ini harus jadi berita buat seluruh gereja di dunia. Bahwa mempelai wanita itu bukan milik dari sahabat mempelai laki-laki. Tapi gereja itu adalah milik mempelai laki-laki. Ada begitu banyak orang dipanggil menjadi sahabat mempelai. Dan engkau hari ini sedang mengambil mempelai wanita. Dan gereja itu engkau anggap ini gerejaku, ini punyaku, ini milikku. Dan kau perlakukan mereka dengan semaumu. Padahal kau tidak punya hak mengerjakan itu. Sebab gereja, jemaat Tuhan adalah milik mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Kalau engkau sedang menarik semua jemaat dan gereja terarah pada hidupmu dan menjadikan engkau yang diidolakan, yang diinginkan oleh mempelai wanita, engkau sedang salah pada hari ini. Sebab mempelai wanita itu, gereja itu milik mempelai laki-laki. Dan Yohanes berkata, dia bukan milikku, tapi milik mempelai laki-laki. Sebuah attitude yang bagus yang Yohanes miliki. Dan dia berkata lagi, kalau mempelai laki-laki itu bersuka cita, aku ikut bersuka cita bersama dengan dia. Saudara tahu, yang menjadi sahabat-sahabat Tuhan adalah ketika dia bersuka cita, engkau juga ikut bersuka cita. Kalau dia berduka cita, engkau pun berduka cita. Orang yang mengerti, yang tahu perasaan dari sahabatnya. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia berkata, aku ini sahabatnya. Dan apa yang ketiga, sikap dan attitude yang dimiliki oleh semua sahabat mempelai laki-laki. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di saat engkau bersahabat, bertemu dengan mempelai laki-laki, dan kau dipanggil bersama dengan dia, hatimu dan hidupmu, engkau harus makin kecil. Dan biarkan Tuhan sang mempelai laki-laki itu makin besar. Dia makin dipermuliakan, dia makin disanjung, dia makin dipuji. Dan hidup kita ini makin kecil, makin di bawah, dan makin hilang, dan makin mundur. Itulah yang disebut faceless generation. Generasi yang wajahnya tidak ditampakkan, ditunjukkan. Nameless generation. Generasi yang tidak punya nama yang hebat, yang besar. Sebab setiap kali ada kekerjakan, setiap kali ada lawatan, yang dipermuliakan, yang muncul ke depan adalah Yesus Kristus. Dan bukan orang-orang itu. Dia cari orang-orang yang hari ini, yang mau menjadi sahabat-sahabatnya. Yang menyiapkan sebuah jalan bagi kedatangannya yang kedua kali. Kalau saudara baca di kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Atau 5 pria bijaksana, 5 pria bodoh. Dikatakan ketika mempelai datang. Ada orang yang berteriak, mempelai datang, mempelai datang. Dan harusnya 10 orang itu menyalakan semua obor mereka. Dan berjalan di depan. Untuk bisa menerangi jalan. Ada orang-orang yang berseru-seru. Mempelai datang, mempelai datang. Harusnya hari ini gereja sedang menyuarakan sebuah teriakan, sebuah seruan. Mempelai segera datang, mempelai segera datang, mempelai segera datang. Itu persis sekali dengan calling panggilan Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus tampil di Yudea. Dia berseru-seru di padang gurun.
Dia berseru-seru menyiapkan, luruskan jalan, luruskan jalan. Bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Itulah berita yang mesti disampaikan dalam hari-hari ini. Berita yang disampaikan Yohanes sebagai orang yang di depan, yang mendahulukan, yang menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dia berkata pesannya di Matius 3, 2 sampai dengan 3 berkata, bertobatlah, bertobatlah. Harusnya pesan yang paling kuat di dalam hari-hari ini. Bertobatlah, bertobatlah. Supaya gereja Tuhan berpaling dan sadar dari semua kenyamanan. Bertobatlah, bertobatlah. Saya tahu itu berita yang sama yang Yohanes pernah sampaikan di padang gurun, yang harus disampaikan pesan ini buat gereja-gereja Tuhan. Bertobatlah. Saya tahu hari ini banyak gereja yang coba menciptakan kenyamanan. Saya berdoa di gereja ini tidak pernah ada kenyamanan yang diciptakan. Biarkan hatimu terus tidak nyaman. Kau cari dia, kejar dia. Sangkali dagingmu, habisi dagingmu. Dan biar yang dari roh yang keluar dari hidup saudara. Ada banyak gereja yang sedang dalam kondisi yang sangat nyaman. Semua yang disampaikan semua kenyamanan. Oh enggak apa-apa, kita ini di dunia biarkan kerja yang bagus, kerja yang jujur, punya keuntungan besar, itu baik, nikmati hidupmu, punya keluarga yang baik. Cuman kerja yang baik, jujur, berhasil, punya keluarga yang baik, berhasil, sukses, tenang, stop, enough, cukup. Dia panggil kita saudara, bukan untuk kerja baik, dia panggil kita, bukan cuman punya keluarga yang baik. Tapi tahukah apa yang dia panggil buat kita? Bertobat dan ubah keadaanmu. Dan kau cari dia dan kejar dia. Kita sangkali daging kita. Dan semua kemauan kita yang dari daging. Tanpa kita bertobat, kita gak bisa menyambut dia dan ketemu dengan dia. Biar hari ini semua kita, termasuk saya, bertobat dari semua yang buruk, yang jelek. Dari semua kenyamanan. Itulah pesan Yohanes. Dan yang kedua dia berkata, kerajaan surga sudah dekat. Bukan cuma dekat dia ngomong, sudah sangat dekat kerajaan surga. Bicara tentang kedatangannya yang sudah begitu dekat. Kalau engkau mau masuki pernikahan, gak ada orang santai. Engkau siapkan dengan serius. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Dia siapkan dengan sangat serius pernikahannya. Dia buat hari itu jadi hari yang perfect, sempurna. Dia tidak mau ada yang gagal, yang kacau, yang berantakan. Dia siapkan. Kerajaan surga sudah sangat dekat. Apa yang dia minta? Serius, sungguh-sungguh. Pesan Yohanes berkata, persiapkan jalan dan luruskan jalan. Sebelum mempelai datang, semua jalan yang ke arah mempelai wanita akan dibuat baik, saudara. Kalau ada yang naik turun, Yohanes berkata, ditimbun. Supaya mempelai ini bisa melewati dengan baik, saudara. Sebab dia adalah raja, saudara. Siapkan jalannya. Saya ngelihat ada sebuah jalan, itu dulu jalannya rusak parah saudara. Lubang-lubang, sebagian jalan ketutup, banyak kotoran, yang sebagian bolong-bolong saudara. Tapi ketika satu kali dikatakan Pak Jokowi mau datang, sebab itu jalan ke arah bandara. Itu jalan langsung dicor bagus saudara. Kanan kiri dibuka semua, dibersihkan. Sehingga semua bisa jalan dengan baik. Presiden lewat. Dibuat jalannya bagus. Raja segala raja. Dan kerajaannya akan datang saudara. Yohanes berkata, persiapkan jalan. Luruskan jalannya. Semua yang bengkok diluruskan. Bicara masalah hati kita. Kerajaannya mau datang. Semua hati yang tidak lurus. Yang bengkok, yang belat-belit. Luruskan dalam hari-hari ini. Semua yang berleku-leku. Timbun sampai rata.
supaya jalannya itu bagus. Itulah tugas sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Ini kelompok yang dikhususkan Tuhan, saudara. Yang berbeda, saudara. Dikhususkan Tuhan. Dikhususkan Tuhan. Dan dia panggil beberapa orang atau beberapa gereja menjadi sahabat mempelai laki-laki. Saudara, sikap attitude sukacita mempelai laki-laki adalah sukacita kita juga. Ini loh saudara, sebuah sikap hati yang mesti kita tangkap dalam hidup kita. Kalau dia sukacita, dia bahagia, biarkan kita belajar juga bersukacita, berbahagia bersama dengan dia. Izinkan dia mengatur semua. Izinkan dia lakukan semua dengan baik. Biarkan dia yang bersukacita. Dan kalau dia bersukacita, kita pun ini akan dibuat sukacita. Belajar, dengarkan dia. Belajar, nurut dengan dia. Saudara, kami ini para pastoral punya pengalaman bagus dalam minggu-minggu ini, saudara. Saya cerita pada mereka, kita ini ngucap syukur kepada Tuhan. Dalam kondisi yang berat, yang sukar ini, kita tidak punya utang. Kita bisa memberkati banyak gereja, bersyukur. Sebab gini saudara, sekian bulan yang lalu, saudara, kami sudah pernah cerita bahwa kami itu pengen beli tanah buat bangun rumah Shalom, buat bangun sekolah dan bangun kantor. Kami pengen punya. Dan waktu itu kami punya banyak pilihan. Saudara, kalau milihnya cuma satu itu enak. Gak milih yang lain, cuma satu. Tapi ini gak satu, saudara. Ada 3 atau 4. Tapi itu bagus, saudara. Kalau ada 4 pilihan, membingungkan yang mana yang dari Tuhan. Itulah waktunya engkau berdoa sungguh-sungguh. Saya itu dalam hari-hari itu, saudara. Saya itu tiap pagi jam 3, jam 4 saya bangun cuman pikirin, Tuhan apa yang kau mau Tuhan. Engkau pengen apa? Ini 4 pilihannya. Ada tempat ini sudah jadi gedungnya, bagus, murah. Yang kedua ini gede banget Tuhan, aku pengen. Yang ini, semua. Ada 4 saudara pilihan. Yang mana? Tentu kalau kita yang suruh milih, kita milih yang paling bagus, yang paling besar. Tapi hari saya berdoa, Tuhan, targetku Tuhan bukan dapat gedung. Target di hatiku kau tahu Tuhan, aku ini pengen bagaimana engkau suka menyenangkan hatimu. Kalau engkau senang dengan yang ini, pilih aja Tuhan. Semua pilihan kami singkirkan dan apa yang Tuhan mau, Tuhan pilihkan buat kami. Saya bergumul, ini gagal, ini gagal. Terus sukar banget saudara. Rasanya Tuhan, engkau tidak kerja di Tuhan. Kok semua ini gagal? Tapi saya tahu, kalau dia tutup pintu, artinya dia tidak mau. Kalau dia mau, dia akan buka pintu. Sekalipun pintunya nutup, kalau dia mau, dia buka. Sampai sekarang kita sudah beli tanahnya saudara. Di Tanah Mas saudara. Di depan rumah Shalom. Hari ini kami ini paling bersyukur. Kenapa? Sebab tanah itu dibeli sudah lunas harganya. Sementara kalau kami ini beli gedung yang lain saudara. Kami sedang nanggung utang puluhan miliar saudara. Di saat yang seperti ini, di mana semua uang drop turun. Kalau kami gereja punya utang miliaran, sing paling stres tentu saya dan pastoral bagaimana membayari. Oh, bergantung ke Tuhan, betul. Kalau engkau taat, Tuhan akan tolong. Tapi kalau engkau melangkah dalam ketidaktaatan, dalam kesalahan, engkau tidak bisa berkata Tuhan bayari Tuhan. Tidak bisa. Karena engkau yang salah dan Tuhan tidak mau. Tapi kalau engkau dalam ketepatan saudara, dia akan berkata, bahkan dalam saat yang seperti ini, nanti aku yang bantu dan tolong menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Sebab engkau taat. Tuhan berkata dalam hati saya, untung kamu taat. Untung kamu taat. Dan hari ini dilepaskan dari semua jebakan itu saudara. Hari ini sedang dibangun fondasinya.
Saya percaya beriman. Sebab kita mentaati Tuhan. Dia yang kirim uangnya sampai selesai dibangun semua dengan cara yang ajaib. Hari ini cukup enggak? Belum ada. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau bisa membuat mempelai laki-laki itu bahagia dan sukacita. Karena engkau sahabatnya. Dia akan berkata, tenang sahabatku. Nanti tak urusin semua. Urusi urusanku dulu, kata mempelai itu. Selesai urusanku, nanti aku urusin urusanmu. Hari ini kita kerjakan semua urusan-urusan mempelai laki-laki. Terus sampaikan pesan Tuhan. Terus bicara, persiapkan umat Tuhan. Supaya ketika dia datang, dia temui mempelai wanitanya siap sedia. Yohanes Pembaptis, orang yang dipanggil Tuhan, yang disuruh menyiapkan jalan itu. Yohanes pasal yang pertama, saudara. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Apa yang Yohanes Pembaptis tahu dalam hidupnya. Apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Dikatakan dia diutus Allah. Yunani berkata apostelo. Diperintah untuk pergi ke sebuah tempat yang sudah ditunjuk. Yohanes berkata, aku ini bergerak sebab sebuah perintah yang diberikan dalam hidupku. Hari ini sebagai sahabat mempelai laki-laki, kita gereja Tuhan harus bergerak sesuai dengan perintah yang dia perintahkan buat kita. Kalau kita mau mengerjakan yang seperti itu, saya tahu aku akan sedang memukul dengan sangat kuat hari-hari ini. Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea, dia kerjakan tugasnya. Dan di tempat itu dia membaptis, menobatkan ada ribuan orang mungkin. Bahkan hari itu orang yang paling keras kepala, ahli Taurat dan orang Farisi, beberapa dari mereka datang ke tempat itu, saudara. Serahkan hidupnya berkata, baptis aku. Sampai sebegitunya, saudara. Kenapa? Sebab orang ini detik dia mentaati Tuhan. Dia ngerti, dia diutus, diperintah. Jalan di depan. Dia kerjakan tugas dan bagiannya. Tiba-tiba dia melihat hasil yang luar biasa. Siapa yang kenal Yohanes? Gak ada. Tapi orang yang dia baptis, Tuhan Yesus berkata lebih banyak. Itulah namanya Yohanes Pembaptis. Sebab orang ini membaptis ada ribuan orang yang bertobat, yang dia layani. Kenapa bisa seperti itu? Sebab sebuah ketaatan yang dia kerjakan. Bukan cuma taat, saudara, diutus oleh Tuhan. Tapi yang kedua, Alkitab berkata dia menjadi saksi tentang terang itu. Saksi artinya orang yang mengalami. Para sahabat-sahabat mempelai laki-laki, sahabat Tuhan, engkau akan mengalami begitu banyak perkara keajaiban yang luar biasa. Sebab Tuhan mau menjadikan engkau saksi-saksi yang luar biasa. Kalau tidak mengalami, tidak mungkin. Tapi dia mau saudara menjadi saksinya. Orang yang mengalami mujizat keajaiban. Dan engkau melakukan, engkau melihat. Dan engkau berkata, dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dalam hari-hari ini ada banyak pengusaha yang bersaksi. Dia berkata, harusnya semuanya drop, turun semuanya. Gagal. Tapi aku mengalami mujizat. Di tengah semua pandemi ini. Berkat kemurahan Tuhan tetap mengalir. Dan dia berkata, aku ini saksi. Aku ini saksi. Bagaimana Tuhan itu menolong. Di tengah situasi yang sukar, yang berat. Dia kerja. Itulah saksi. Dan yang ketiga, saudara. Apa yang dikerjakan Yohanes? Dia dapat tugas untuk membuat orang mengenal Tuhan. Dan berkata engkau itu dari Tuhan dan ciptaan Tuhan. Engkau harus mengenal dia. Membuat orang percaya pada dia. Membuat dunia kenal kepada Tuhan. Itulah tugas dari sahabat mempelai laki-laki. Yaitu Yohanes Pembaptis. Dia kerjakan tugasnya. Dan ketika selesai dia pulang.
Tapi itulah orang-orang yang dapat tempat pertama. Sebab dia menjadi sahabat dari mempelai itu. Saudara, mempelai itu, sahabat mempelai itu Yohanes Pembaptis. Dia pakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan dia makan belalang dan madu. Itulah yang menjadi makanan dari Yohanes Pembaptis. Dia mau, saudara, supaya gereja Tuhan kembali kepada mempelai laki-lakinya. Tidak ada sahabat mempelai yang coba ambil mempelai wanita itu menjadi miliknya. Mimpi itu mengajarin kita ruang pesta sudah disiapkan. Dan sahabat mempelai harus sudah mulai berteriak berseru. Mempelai segera datang. Dan saya percaya kalau kita kerjakan tugas kita adalah orang yang berbahagia. Kita berjalan dalam iring-iringan mempelai laki-laki untuk membawa, bertemu dan menyiapkan mempelai wanita itu. Hari ini tugas mempelai laki-laki berikutnya adalah menyiapkan mempelai wanita supaya mempelai wanitanya ready, siap, yaitu gereja Tuhan. Ketika mempelai wanita siap, mempelai pria datang, dipertemukan. Itulah saat yang paling luar biasa. Pesta anak domba akan dilakukan. Biar tidak seorang pun yang ditinggal di belakang, saudara. Tidak ada pengiring pengantin seperti 5 gadis bodoh atau 5 pria bodoh yang ditutup pintu di belakangnya berkata, aku tidak kenal engkau. Hari ini bagian kita bicara, bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat dan kita luruskan jalan bagi dia. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia sebab kita bersama dengan mempelai laki-laki menyiapkan kedatangannya yang kedua kali. Tutup Alkitab, saudara. Mari kita berdoa pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa. Biar kerinduan hati kami hanya Engkau Tuhan. Biar kerinduan hati kami hanya Engkau. Mengasihi, mencintai Engkau. Biar saat-saat ini setiap kami akan koreksi hidup kami. Semua kami bertobat di hadapan-Mu. Karena kami tahu kerajaan-Mu sudah sangat dekat. Semua sikap hati yang salah kami mau luruskan dalam hari-hari ini. Supaya Kau temui kami. Jadi sahabat-Mu yang benar. Jadi mempelai-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Korana pasyandara lapayana marala patakana marana masandara. Kirana mayana marala patakana marala patakana masandi dibekana masanda. Kuriana mayana marala patakana marala patakayana marala patakana. Kurala patakayana marala pasandi dibekana marala mas. Kurala patakana marala patakana marana masandi dibekana marala masandi. Kurala patakana marala patakana mayana masyete kana marala pa. Kurala patakana marala patakayana marana masandi dibekana marala. Pagi ini kau yang di rumah, kalau engkau perlu bertobat, membereskan hatimu bertobat masing-masing di rumah. Tidak perlu tahu, orang lain tahu, tidak perlu orang lain tahu. Tapi kau di rumah masing-masing dengar berita ini. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobat, 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 bertobat. Engkau berubah dalam nama Yesus. Koralapaka namanya nama, tanggalkan semua keinginan daging, keinginan daging. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Tanggalkan semua dalam nama Yesus. Ini bukan waktu yang santai. Karalapaka nama syekete kana maranama. Koralabo syekete kana maralapaka nama maralapaka nama sanda. Bertobat, 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 bertobat. Bertobat, bertobat. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobat, kerajaan Tuhan sudah dekat. Koralapaka nama maralapa syekete kana maranama. Korapaka nama maralapaka nama sandere kana ma. Daralapakana masikata kana masanda nama. Oh rapakana, bertobat, kerajaan Tuhan sudah dekat. Karabakana masikete kana marana masanda nama. Have mercy, oh Lord.
Ketika waktunya masih ada, bertobat dalam nama Yesus. Bertobat, kebaskan dari semua perkara dunia dalam nama Yesus. Semua perzinahan, semua penipuan, semua pencurian, semua keras hati, kemarahan, kepahitan, singkirkan dalam nama Yesus. Itu yang membuat engkau tidak bisa menjadi perawan-perawannya Tuhan, menjadi virgin. Sebab banyak yang dari dosa melekat. Dia cari virgin, orang-orang yang melepaskan diri dari dosa kesalahan. Hari ini Tuhan, hamba doakan yang di rumah, taruh tanganmu di dadamu. Kalau kau tahu Tuhan, masih ada jalan-jalan yang serong, yang tidak lurus, aku hari ini bertobat dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, pertobatan terjadi pada hari di rumah-rumah. Dalam nama Yesus, ampuni semua dosa kesalahan kami. Karena kerajaan-Mu sudah dekat Tuhan. Kerajaan-Mu sudah dekat. Dan kami orang yang harus bertobat. Bertobat dari hidup kami yang lama. Karalapakana masyeke de karabara lapakana masanda na